pagi hari ini menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan judul pemberdayaan kader sebagai fasilitator untuk mencegah kejadian diabetes mellitus dan komplikasi pada penyandang diabetes mellitus di masa pandemi COVID-19. Maupun pelatihan dalam melakukan screening kasus diabetes mellitus. Nah, pembekalannya apa? Yaitu pembekalannya pada sesi pagi hari ini. Oke. Nah, bagaimanakah ya model kita itu sebagai fasilitator? Nah, model dasar sebagai fasilitator tentu kita harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan di sini yaitu bagaimanakah ibu-ibu mengetahui ya, tanda-tanda dari diabetes mellitus itu apa ya. Orang kalau sakit DM itu keluhannya apa sih gitu ya. Nah, tadi mungkin terkait dengan soal-soal yang ada di pretest tadi gitu. Jadi itu tadi kan salah satu atau beberapa tanda-tanda dari diabetes mellitus. Nah, lalu yang kedua, pembekalan yang harus dimiliki oleh fasilitator tentu keterampilan. Nah, keterampilan di sini bagaimana? Yaitu keterampilan di dalam komunikasi ya, yaitu misalkan ibu-ibu nanti ketemu seseorang gitu ya, mau curhat, aku kok sering haus ya, aku kok sering kencing gitu. Nah, di sini nanti ibu-ibu juga perlu keterampilan bagaimanakah nanti cara bertanya kepada seseorang. Nah, selain keterampilan bertanya atau wawancara, nah nanti juga ibu-ibu itu memiliki keterampilan di dalam melakukan pemeriksaan kadar gula darah. Nah, untuk pemeriksaan dari kadar gula darah itu saya rasa sudah sering dilakukan pelatihan mungkin dari pihak puskesmas atau yang lain. Nah, nanti di akhir sesi nanti saya tunjukkan saja melalui video YouTube. Mungkin istilahnya sebagai refreshing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masyarakat, kader kesehatan di Dusun Gereja Wonokromo Private Bantul. Perkenalkan sebelumnya saya adalah Dr. Galus Suryandari. Saya merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu kita mulai saja Bapak Ibu. Yes, hari ini kami akan memaparkan beberapa hal ya. Khusus untuk saya akan lebih memperdalam lagi tentang apa itu diabetes mellitus, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh para kader yang ingin membantu atau punya rasa ingin berbagi ilmu, kemudian rasa ingin membantu, rasa ingin berbagi bersama itu, kemudian penyebabnya apa saja atau siapa yang rentan terkena diabetes mellitus, kemudian apa sih gejala dan tandanya, serta yang paling penting adalah bisa membuat apa sih kemudian ketika diabetes mellitusnya sudah parah, itu komplikasi apa yang akan terjadi pada orang atau penderita diabetes mellitus. Mari kita mulai Bapak Ibu. Ya, oke. Diabetes mellitus yang sering kita kenal dengan penyakit kencing manis. Penyakit ini adalah sebuah penyakit yang memiliki atau membuat seseorang penderitanya memiliki kadar gula di dalam darah. Oke, jadi mudahnya ketika Bapak Ibu semua mengkonsumsi gula tersebut nantinya akan diserap oleh saluran pencernaan, kemudian beredar di dalam darah. Ya. Nah, pada penderita diabetes mellitus ini kadar gula di dalam darah sangat tinggi. Kenapa bisa sangat tinggi? Karena nanti akan saya jelaskan. Karena yang seharusnya dia disebarluaskan di seluruh penjuru tubuh, dia terhambat. Kenapa bisa terhambat? Nanti tidak akan saya jelaskan. Nah, selain kadar gula yang tinggi, ternyata pada pasien diabetes mellitus ini memiliki gangguan metabolisme atau gangguan pembakaran
pengelolaan dan pemanfaatan zat-zat penting yang kita makan atau yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu zat karbohidrat, kemudian lemak, dan protein. Nah, ketika ketiga hal tersebut mengalami gangguan, maka akan menimbulkan hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan dalam tubuh. Ya. Hal ini bisa atau sering, jadi diabetes mellitus ada dua Bapak Ibu, tapi yang sering kita dapatkan di masyarakat adalah diabetes mellitus tipe 2, di mana hubungannya dengan gangguan atau kekurangan secara relatif ataupun absolut dari kerja atau sekresi atau pengeluaran hormon insulin. Hormon insulin adalah salah satu hormon penting di dalam tubuh yang fungsinya mengatur gula di dalam darah, apakah dia akan dimanfaatkan ataukah dia akan disimpan, seperti itu ya, ataukah dia akan tetap beredar. Hormon ini yang bertanggung jawab penuh terhadap atau yang bisa mengakibatkan diabetes mellitus kalau jumlah dan fungsinya tidak bisa bekerja dengan optimal. Nah, di sini akan penting sekali kita akan sering berbicara tentang kadar gula darah, kemudian deteksi, kemudian dukungan. Nah, ini nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu selaku kader ya. Kemudian nutrisi apa saja yang harus dicukupi atau apa saja yang harus dibatasi, kemudian bagaimana mencegah komplikasinya dan bagaimana cara memonitor dan mengedukasi. Nah, teruskan Bapak Ibu. Ya, gejala diabetes mellitus ya. Gejala yang sering atau cukup sering dikeluhkan, kemudian sering kita dapati dan menjadi ciri khas dari pasien-pasien diabetes mellitus atau kencing manis adalah yang pertama, orang tersebut menjadi lebih sering minum. Kenapa lebih sering minum? Karena dia merasa sangat atau selalu haus. Oke. Nah, yang kedua adalah poliuria. Orang tersebut sangat mudah ingin buang air kencing. Jadi kencingnya sering dan jumlahnya banyak, seperti itu. Biasanya hal ini sangat amat terasa pada orang-orang diabetes mellitus, terutama karena mengganggu tidur malamnya. Jadi dia bolak-balik buang air kencing terutama di malam hari. Kemudian yang ketiga adalah polifagi. Polifagi itu apa? Polifagi itu orang tersebut jadi mudah lapar, Bapak Ibu, ya. Dan nafsu makannya meningkat. Ya, jadi orang DM itu bisa ditandai salah satunya, kok sekarang saya seringnya lapar ya, kenapa ya? Hal ini terjadi karena kadar gula di dalam darahnya tidak stabil atau tidak pada semestinya. Nah, yang berikutnya adalah adanya penurunan berat badan. Kadang-kadang ini menjadi hal yang semu ya Bapak Ibu, semu dalam hal alhamdulillah berat badan saya turun, tapi kok turunnya cepat ya. Tapi saya tidak merencanakan hal tersebut, maksudnya saya tidak melakukan program pembatasan makan atau program pembatasan masukan yang dalam tubuh. Tetapi kok berat badan saya menurun ya, tanpa ada sebab yang jelas. Ya. Nah, ketika orang itu senang makan, senang minum, tetapi kok berat badannya turun, nah ini yang perlu diwaspadai atau perlu dicurigai ya. Jangan-jangan gula darahnya tinggi di dalam darah. Yes. Yang terakhir yang sering dikeluhkan oleh pasien DM adalah rasa kesemutan atau rasa kebas yang menetap di sisi terbawah anggota gerak. Ya, jadi perlu digarisbawahi adalah rasa ini menetap Bapak Ibu. Kalau kesemutan yang kalau kita gerakkan kaki hilang itu bukan karena DM, hanya karena kurang lancar dalam sirkulasi darahnya. Ya, kesemutan ini biasanya menetap Bapak Ibu dan lama-kelamaan akan terasa kebas atau kalau orang Jawa bilang ora kroso. Jadi ketika rata-rata orang dengan diabetes mellitus ini memiliki beberapa luka di daerah kakinya karena dia tidak merasa risih, tidak merasa sakit ketika menginjak atau menyentuh sesuatu benda yang tajam.